Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita di pelajaran multimedia dengan materi estetika seni grafis. Apa itu estetika seni grafis? Mari kita simak videonya. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mengikuti materi ini, kalian atau siswa diharapkan dapat memahami estetika seni grafis, memahami unsur-unsur seni, dan memahami kaidah-kaidah komposisi. Oke. Nah, ini nanti tujuan pembelajarannya, kalian diharapkan bisa seperti ini nanti ya. Lanjut, estetika seni grafis. Apa sih estetika seni grafis? Nah, kita lihat. Kata estetika berasal dari kata Yunani aesthesis yang berarti perasaan, selera perasaan atau taste. Oke. Nah, estetika adalah salah satu cabang filsafat. Nah, secara sederhana, estetika adalah ilmu yang membahas keindahan, bagaimana ia bisa terbentuk dan bagaimana seseorang bisa merasakannya. Oke. Lanjut. Ada dua teori estetika. Yang pertama subjektif, yang kedua teori objektif. Maksudnya apa sih subjektif dan objektif? Kita lihat. Oke, yang pertama teori subjektif. Nah, apa sih maksudnya teori subjektif? Teori yang menyatakan bahwa adanya nilai keindahan hanya tanggapan perasaan orang yang melihatnya. Jadi orang melihat karya tersebut dapat bilang karya itu bagus, tapi tanpa dia bisa menjelaskan bagusnya di mana ataupun kurangnya di mana. Itu adalah teori subjektif. Nah, kita lihat contoh gambar. Di sini ada karya seni. Oke, di sini ada karya seni. Nah, orang pertama dia bilang menurut saya ini bagus. Tapi orang kedua bilang kalau menurut saya ini kurang. Nah, tapi dia tidak menjelaskan kurangnya di mana, bagusnya di mana. Nah, itu adalah teori subjektif. Oke, kita masuk ke yang kedua, teori objektif. Nah, teori objektif ini adalah kebalikannya dari teori subjektif. Yang dimana teori yang menyatakan bahwa nilai keindahan ada pada karya yang dilihatnya. Oke. Nah, teori ini melihat nilai keindahan dari komposisi dan unsur-unsur pembentuk karya yang dilihatnya, sehingga kita bisa memberikan penjelasan tentang ciri-ciri keindahan yang terkandung pada suatu karya seni. Nah, bedanya ini dengan subjektif adalah kalau objektif kalian dapat menjelaskan ini bagusnya di mana, ini kurangnya di mana. Itu adalah teori objektif. Contoh di sini nih, ada karya seni sama seperti yang di pertama. Nah, menurut komposisi dan unsur-unsur seni, karya ini bagus. Nah, dia dapat nih menjelaskan. Contoh, dia dapat melihat dari seni ukirannya. Di sini ukirannya sangat detail atau sangat bagus ya. Dia bisa bilang bagus yang pertama dari ukiran, terus dari perpaduan warna atau komposisi warna, dan tekstur. Nah, ini adalah teori objektif di mana kalian dapat menilai suatu karya seni dan dapat menjelaskan apa yang kalian lihat. Nah, oke, paham sampai sini ya. Kedua teori di atas pada dasarnya adalah benar. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, tetapi para ahli di abad modern lebih cenderung pada teori objektif. Kenapa? Karena penilaiannya lebih kompleks. Oke. Teori objektif melihat nilai keindahan dari komposisi dan unsur-unsur pembentukan karya. Contoh seperti ini. Di sini ada suatu karya, kita lihat. Yang pertama saya berani bilang bagus atau saya bisa bilang bagus dari apa? Ukirannya sangat detail, perpaduannya sangat kompleks ya, sangat cocok istilahnya.
Berdasarkan teori objektif, untuk mendakapi karya seni yang bermutu terlebih dahulu perlu kita ketahui prinsip-prinsip seni yang meliputi komposisi dan unsur-unsur seni. Nah, maksudnya apa? Kita lihat. Komposisi. Yang dimaksud komposisi dalam seni rupa yaitu susunan unsur-unsur seni rupa yang mengikuti kaidah-kaidahnya. Kaidah-kaidah komposisi itu antara lain yang pertama proporsi, keseimbangan, irama, dan kesatuan. Oke? Nah, maksudnya apa sih proporsi? Kita lihat. Proporsi adalah perbandingan antara bagian yang satu dengan yang lainnya. Jadi ada dua objek, perbandingan antar dua objek. Nah, selanjutnya keseimbangan. Keseimbangan dalam karya seni rupa adalah kesamaan dari unsur-unsur yang berlawanan, tetapi saling memerlukan karena dapat menciptakan satu kesatuan. Oke. Selanjutnya, irama. Dalam seni rupa, irama tidak bisa didengar. Oke, irama tidak bisa didengar, tetapi hanya bisa dirasakan dan dipahami oleh perasaan orang yang memiliki kepekaan estetis. Nah, ini dimana biasanya orang-orang yang punya seni tinggi istilahnya ini dapat merasakan irama dari suatu karya seni rupa. Oke. Terakhir adalah kesatuan. Setiap karya seni rupa dibentuk oleh unsur-unsurnya, tidak tampil secara terpisah-pisah, melainkan harus saling berhubungan dan membentuk suatu kesatuan yang utuh, bermakna dan harmonis. Oke, ini adalah tentang komposisi. Selanjutnya, unsur-unsur seni. Oke, yang dimaksud unsur-unsur seni rupa ialah semua bagian yang mendukung terwujudnya suatu karya seni rupa. Unsur-unsur seni rupa ada apa aja atau dibedakan atas apa aja? Yang pertama, unsur fisik atau visual. Yang kedua, unsur psikis atau psikologi. Maksudnya apa sih? Kita lihat. Oke, unsur fisik atau visual yaitu unsur yang dapat dipahami secara visual atau penglihatan ya. Visual itu adalah penglihatan. Yang pertama, pasti ada garis. Oke, ada bentuk, bidang, tekstur, gelap terang, dan warna. Oke, nah ini adalah unsur fisik atau visual. Selanjutnya, unsur psikis atau psikologi, yaitu unsur yang tidak dapat dipahami secara visual, tetapi hanya dapat dirasakan saja, seperti emosi, pikiran, pandangan, gagasan, dan karakter. Oke? Nah, itu tadi yang sudah kita pelajari. Yang pertama tadi kalian dapat memahami tentang estetika seni grafis, yang kedua unsur-unsur seni, yang ketiga adalah kaidah-kaidah komposisi. Jika kalian kurang paham, silahkan kalian putar ulang atau rewind videonya sampai kalian paham. Oke, sampai sini, sampai bertemu di video selanjutnya.